Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6, kami akan mengadakan sebuah Q&A dari materi kami dengan judul Strategi Peningkatan Produk Ekspor dan Impor pada PT Indofood. Nah, ini teman-teman, jadi sebelumnya kami sudah menerima beberapa pertanyaan dari teman-teman, dan sekarang kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut satu persatu, ya. Sebelumnya, perkenalkan dulu kelompok kami. Yang pertama saya Winda Wahyuni, dan saya sendiri Indah Rosma Ramadhani. Saya Lila Adriana. Saya Aura Liati. Baik, kita langsung mulai ya teman-teman. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, silakan. Yang pertama ada pertanyaan tentang bagaimana Indofood menghadapi tantangan yang betul-betul dalam meningkatkan volume ekspor dan impor. Yang pertama ada regulasi perdagangan, yang kedua ada persaingan global, yang ketiga bisa dengan cara memperhatikan kontrol dan logistik, yang keempat ada fluktuasi mata uang dan risiko keuangan, yang kelima ada perubahan preferensi konsumen. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya yaitu dalam mencapai kesuksesan di pasar internasional, apakah ada strategi khusus yang diadopsi oleh perusahaan untuk memahami dan menyesuaikan diri dengan selera konsumen di berbagai negara? Jadi jawabannya tuh ada strategi yang umumnya digunakan oleh perusahaan untuk memahami dan menyesuaikan diri dengan selera konsumen di berbagai negara. Yang pertama yaitu penelitian pasar internasional, yaitu dengan melakukan riset pasar yang mendalam untuk memahami preferensi, kebiasaan, dan juga kebutuhan konsumen di negara-negara yang ditargetkan. Yang kedua ada adaptasi produk dan layanan, dengan ini menyesuaikan produk dan layanan itu sesuai dengan preferensi lokal, budaya, dan juga tuntutan pasar di negara tujuan. Yang ketiga ada kemitraan lokal. Jadi dalam kemitraan lokal ini dapat bermitra dengan perusahaan atau individu lokal untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang pasar dan budaya setempat. Selanjutnya bisa dilanjutkan. Oke, jadi untuk pertanyaan yang ketiga itu di sini ada bagaimana Indofood mengelola resiko terkait dengan fluktuasi mata uang dan ketidakpastian kebijakan perdagangan di pasar internasional. Oke teman-teman, jadi Indofood itu memungkinkan mengelola resiko fluktuasi mata uang melalui instrumen keuangan seperti kontrak berjangka atau opsi valuta asing. Jadi selain itu, mereka dapat diversifikasi produksi dan pasarnya untuk mengurangi dampak ketidakpastian kebijakan perdagangan internasional, sehingga Indofood juga memungkinkan melakukan sebuah analisis resiko secara teratur untuk memitigasi potensi dampak negatif. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya langsung saja. Pertanyaan selanjutnya, apa strategi Anda jika banyak pesaing mie instan yang mempunyai kriteria rasa, harga yang sama, dan lebih unggul dibandingkan merek Indomie? Jawabannya saya akan mencoba menjawab pertanyaan ini dari perspektif strategi bisnis mie instan. Namun, saya perlu mengingatkan bahwa strategi bisnis yang dipilih dapat tergantung oleh beberapa faktor seperti budaya dan preferensi konsumen. Jika saya adalah produsen mie instan, saya akan berusaha beradaptasi dengan kekurangan saya dan melayani kebutuhan konsumen dengan lebih baik dari pesaing. Beberapa strategi bisnis yang bisa diterapkan produsen mie instan adalah yang pertama, berinovasi dengan formula mie yang lebih enak dan menyisipkan bahan-bahan sehat. Yang kedua, memiliki harga yang tepat agar menarik perhatian konsumen. Yang ketiga, memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan merek dan produk yang lebih efektif. Yang terakhir, diversifikasi produk yang melampaui mie instan untuk menarik konsumen lebih banyak. Baik, kita sudah dapat 4 pertanyaan ya teman-teman. Sekarang kita bakal lanjut ke pertanyaan selanjutnya, mulai dari Nurel lagi. Pertanyaan selanjutnya yaitu ada apa kelebihan dan kekurangan dari perubahan struktural dan teknologi di PT Indofood. Kelebihan dan perubahan struktural dari teknologi PT Indofood meliputi adanya peningkatan efisiensi operasional, inovasi produk dan layanan, serta peningkatan daya saingan perusahaan di pasar. Tetapi ada kekurangannya juga yang mungkin termasuk daya implementasi yang tinggi
operasional perusahaan terhadap perubahan serta potensi gangguan operasional sementara selama proses transisi. Oke, Lanjut ya, boleh ya. Baik teman-teman, selanjutnya yaitu pertanyaannya, bagaimana sih PT Indofood menangani persaingan dan strategi apa saja yang digunakan PT Indofood untuk memasuki pasar global. Jadi PT Indofood ini merupakan grup usaha di bawah PT Indofood, sukses di pasar Indonesia dengan merek mie instan yang paling populer ya. Jadi untuk memasuki pasar global itu, Indofood telah menggunakan adaptasi sebagai strategi pertamanya untuk meningkatkan pendapatan dan juga pangsa pasar dengan menyelaraskan satu atau lebih komponen modelnya. Jadi Indofood ini juga telah menggunakan strategi bauran pemasaran seperti inovasi produk, pemeliharaan kualitas, dan penetapan harga. Untuk menembus pasar internasional, Indofood juga menggunakan strategi perizinan dan juga usaha patungan untuk memasarkan produknya secara global. Sudah. jawabannya jelas banget ya teman-teman. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari aku. Apa saja tantangan yang dihadapi Indofood dalam menerapkan strategi ekspansi pasarnya? Jadi ada beberapa tantangan yang mungkin dihadapi oleh Indofood dalam menerapkan strategi ekspansi pasar. Yaitu yang pertama termasuk persaingan yang ketat, kemudian ada perubahan regulasi pasar target, kemudian penyesuaian dengan preferensi konsumen lokal dan resiko fluktuasi mata uang. Selain itu, ada juga faktor-faktor ekonomi global dan kondisi politik di negara-negara target yang juga dapat mempengaruhi proses ekspansi pasar tersebut. Gitu. Jadi Indofood itu mengalami atau mempunyai tantangan yang cukup besar ya teman-teman, seperti yang kita lihat. Oke, next untuk pertanyaan selanjutnya juga yang akan saya lanjutkan. Pertanyaannya, salah satu ekspor utama Indofood adalah Hong Kong, yang diketahui merupakan bagian dari negara yang memakan mie instan terbanyak di dunia nih. Bagaimana implementasi strategi Indomie dalam ekspor ke negara tersebut jika menggunakan strategi peningkatan produk, namun sudah banyaknya pesaing produksi mie lokal yang sesuai cita rasa negaranya? Memperbanyak produksi tidak selalu adalah strategi yang tepat dalam konteks ini. Sebagian besar konsumen di negeri tersebut mungkin sudah terbiasa dengan rasa mie instan lokal yang sudah menyatu dengan rasa dan tradisi makanan di negaranya. Berikut adalah beberapa strategi alternatif yang dapat diterapkan. Yang pertama, memperluas portofolio produk untuk memenuhi preferensi konsumen Hong Kong. Yang kedua, menggunakan media sosial untuk mempromosikan merek yang mempromosikan produk yang lebih efektif. Yang ketiga, membangun relasi yang kuat dengan konsumen di Hong Kong. Dan yang terakhir, memperluas jaringan distribusi ke wilayah yang lebih luas di Hong Kong. Sudah? Selanjutnya bisa dilanjutkan mulai lagi dari Aurel. Selanjutnya ini ada pertanyaan bagus, yaitu bagaimana strategi dari PT Indofood untuk menjamin kestabilan tersedianya bahan baku untuk proses keberlanjutan bisnisnya di masa yang akan datang. Jadi ada beberapa 5 cara, yaitu dengan pertama kemitraan jangka panjang, yang kedua dengan program pertanian berkelanjutan, yang ketiga ada diversifikasi sumber daya, yang keempat ada inovasi teknologi, yang kelima ada manajemen risiko. Dengan menerapkan strategi ini, PT Indofood berusaha untuk memastikan kelangsungan pasokan bahan baku yang dibutuhkan untuk operasional bisnisnya di masa depan. Selanjutnya, Oke, sekarang kita lanjut. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana Indofood mengelola rantai pasokan globalnya untuk memastikan kelancaran distribusi produk ke berbagai negara. Jadi jawabannya itu Indofood ini memasuki pasar global menggunakan adaptasi sebagai strategi pertamanya untuk meningkatkan pendapatan dan juga pangsa pasar dengan menyelaraskan satu atau lebih komponen modelnya. Jadi Indofood ini telah menggunakan berbagai bauran seperti pemasaran, inovasi produk, dan juga pemeliharaan kualitas dan penetapan harga pasar.
Jadi untuk menembus pasar internasional itu Indofood menggunakan strategi perizinan dan usaha patungan untuk memasarkan produknya ke area global. Seperti itu. Wow. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini sebenarnya pertanyaannya menarik sekali ya. Jadi dari pertanyaannya saya bacakan. Sepengetahuan saya, beberapa negara tujuan ekspor Indomie memiliki regulasi khusus yang ketat mengenai pangan. Sehingga, jika Anda sebagai kepala produksi Indofood, bagaimana strategi yang akan Anda ambil untuk melakukan penyesuaian tersebut tanpa menghilangkan ciri khas produk Anda? Oke, langsung saja ya saya jawab. Jadi, jika saya sebagai kepala produksi Indomie, saya akan fokus pada pemahaman mendalam terhadap regulasi pangan setiap negara tujuan ekspor. Jadi, saya akan berkolaborasi dengan tim pengembangan produk untuk memastikan bahwa formula dan bahan baku Indomie mematuhi standar keamanan pangan setempat. Jadi, sambil memastikan kepatuhan, saya juga akan mempertahankan kualitas dan rasa khas Indomie sebanyak mungkin, sehingga inovasi dalam formulasi yang sesuai dengan regulasi tetap menjadi prioritas kami. Memungkinkan kami untuk beradaptasi tanpa mengorbankan ciri khas yang membuat Indomie dikenal dan dicintai oleh konsumen di seluruh Indonesia atau di seluruh dunia. Baik, sekarang kita langsung lanjut ke pertanyaan terakhir. Benar ya? Langsung aja saya bacakan pertanyaannya. Bagaimana PT Indofood CBK mengatasi tantangan pasar terutama dalam menghadapi persaingan yang ketat? Jawabannya singkat banget nih, ada beberapa strategi yang dapat diterapkan Indofood untuk mengatasi tantangan pasar. Yang pertama, memperluas produksi dan jaringan distribusi. Yang kedua, memperkuat merek dan produk. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi dan inovasi. Dan yang terakhir, mengembangkan diversifikasi produk. Wah, udah kerja semua nih guys. Banyak juga ya ternyata pertanyaan dari teman-teman. Makasih ya sudah bertanya. Di sini kita bisa melihat ya ternyata teman-teman kita ini sangat antusias sekali dalam bertanya. Iya, betul. Oke teman-teman, ini pertanyaannya semua sudah kita jawab. Semoga jawaban kita semua ini dapat membantu dan dapat Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.